Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. Halo teman-teman, selamat menikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang 3 subbab atau 3 materi. Yang pertama yakni tentang apa hal yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua yakni pengaruh hijrah Nabi terhadap perkembangan Islam pada saat ini. Yang ketiga yakni hikmah atau teladan yang kita pelajari dari peristiwa hijrah tersebut. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang besar bagi kita umat Muslim di dunia. Kisah itu berawal dari hijrah Rasulullah yang secara sembunyi-sembunyi, lalu Nabi memindahkan hijrahnya menjadi secara terang-terangan, yang mana saat itu kaum Quraisy semakin gencar untuk mengintimidasi kaum Islam, umat Islam, dan berdekatan dengan itu Nabi kehilangan sang istri cinta yakni Siti Khadijah, yang mana beliau merupakan salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Rasulullah terdorong untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama yakni siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat, di mana selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah, beliau dan para pengikutnya mengalami cobaan dan siksaan yang begitu berat. Di samping itu, semakin lama hak kemerdekaan juga diambil oleh mereka kaum Quraisy, dan tak hanya itu, harta benda mereka pun disita untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kedua yakni wafatnya istri dan paman Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah istri Rasulullah wafat, duka itu pun kembali datang dari paman Nabi yakni Abu Thalib, yang mana beliau merupakan pelindung Nabi dari kaum-kaum Quraisy. Jadi pada saat itu, setelah Abu Thalib wafat, kaum Quraisy semakin gencar untuk menyiksa kaum Nabi Muhammad serta pengikutnya karena tidak ada pelindung seorang Abu Thalib tersebut. Yang ketiga yakni adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Diawali pada tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu di Bukit Aqobah mereka berikrar untuk memeluk agama Islam, dan peristiwa tersebut disebut dengan Bai'ah Aqobah 1. Disusul pada tahun selanjutnya yakni tahun 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka pada awalnya datang ke Mekah hanya untuk beribadah haji, namun setelah itu mereka datang kepada Rasulullah untuk mengajak beliau hijrah ke Madinah, dan mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah beserta pengikutnya seperti keluarga mereka sendiri, dan peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa Bai'ah Aqobah 2. Yang keempat yakni pemboikotan dari kaum Quraisy. Faktor lain yang mempengaruhi Rasulullah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah yakni adanya pemboikotan kaum Quraisy kepada kaum Muslim, kepada Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Adapun pemboikotan itu yang pertama yakni melarang setiap perdagangan dan bisnis yang berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad beserta pendukungnya. Yang kedua yakni tidak ada seorang pun yang boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan seorang muslim. Yang ketiga yakni melarang keras adanya bergaul dengan kaum muslim. Yang terakhir yakni musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan apapun, dan baik kalangan apapun harus didukung oleh kaum Quraisy.
Pengaruh hijrah Nabi terhadap perkembangan Islam. Peristiwa hijrah ini memberikan dampak yang cukup besar bagi dakwah Islam, di mana kota Madinah merupakan salah satu kota yang dilakukan Rasulullah. Dakwah tersebut dibilang cukup sukses. Dalam hal itu, Nabi bisa mengembangkan dakwah dalam Madinah, juga mempengaruhi perdamaian antara suku Khazraj dan juga suku Aus. Hikmah yang bisa diteladani dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut, yang pertama yakni kita harus memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, meskipun hal dunia tersebut memanglah menggiurkan, akan tetapi ingatlah peristiwa hijrah Rasulullah. Yang kedua yakni masyarakat harus mengambil sikap dalam mengambil perilaku yang berubah dari zaman ke zaman, karena sikap tersebut merupakan cerminan yang kita bawa dari peristiwa masa lalu untuk dipertahankan di masa depan. Yang ketiga yakni bahwa perubahan merupakan cita-cita yang harus diarahkan dengan tujuan yang jelas. Jika tujuan tersebut sudah memiliki arah yang jelas, maka ambillah strategi untuk mengambil tujuan tersebut. Yang terakhir yakni dalam memilih kepemimpinan dalam suatu lembaga kemasyarakatan, kita harus memiliki kemampuan, yaitu memilih pemimpin yang juga menjalankan apa yang diperintahkan. Dalam hal itu kita mengibadatkan kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau juga menjalankan apa yang juga beliau perintahkan. Sekian yang disampaikan dari apa yang melatar belakangi hijrah Rasulullah hingga apa yang bisa kita teladani dari peristiwa hijrah Rasulullah tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.